Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Vivia Musakimah dari kelas 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi seorang tokoh inspiratif yaitu Maudy Ayunda. Langsung saja kita mulai ke videonya ya. Maudy Ayunda, seorang wanita inspiratif dan segudang prestasinya. Ayunda Faza Maudia atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Maudy Ayunda adalah seorang aktris, seorang penyanyi, seorang penulis lagu, seorang model, dan seorang aktivis berkebangsaan Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Desember 1994. Maudy Ayunda telah terdaftar pada Forbes Asia 30 Under 30 pada tahun 2021 dan juga telah dinominasikan sebanyak 13 kali pada Anugerah Musik Indonesia atau AMI. Dan juga Maudy Ayunda ini pernah mendapatkan penghargaan ganda pada Piala Citra FFI 2022. Maudy Ayunda memulai dunia karirnya di industri hiburan dengan membintangi film yang berjudul Untuk Rena pada tahun 2005. Setelahnya, ia mulai membintangi beberapa judul film lainnya nih guys, yaitu Perahu Kertas pada tahun 2012, lalu juga ada Refrain pada tahun 2013, dan juga yang paling terkenal, saya rasa tuh hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti tahu karena emang belum lama ini, yaitu adalah Habibie dan Ainun 3 pada tahun 2019. Jadi tahu dong. Selain dia berkarir dalam industri perfilman Indonesia, Maudy Ayunda ini juga berkarir loh dalam industri permusikan Indonesia. Jadi pada tahun 2011 itu dia mengeluarkan single populer ya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Pasti tahu juga lagunya, karena ini lagu itu terkenal banget. Maudy Ayunda ini memang memiliki hobi membaca sejak kecil. Jadi dia SD di SD Al-Azhar sampai kelas 2 SD. Terus Maudy Ayunda ini pindah ke Sekolah Interkultural Mentari sampai dia lulus SMP. Yang mana Sekolah Interkultural Mentari ini merupakan sekolah internasional. Dan seperti anak-anak yang bersekolah biasa lalu pindah ke sekolah internasional pada umumnya, pasti dong akan mengalami yang namanya kendala bahasa. Karena memang kan kalau di sekolah internasional itu beda ya sama sekolah biasa yang kalau sekolah biasa kita tuh berkomunikasi sehari-hari pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi kalau misalkan untuk sekolah internasional sendiri kan pasti berkomunikasinya tuh kebanyakan pakai bahasa Inggris dong. Dan pada saat itu posisinya Maudy tuh gak mahir berbahasa Inggris. Jadi dia tuh sangat amat kesulitan berkomunikasi dengan teman-temannya. Bahkan pernah juga diancam oleh gurunya gak bakal naik kelas karena memang dia gak mahir berbahasa Inggris. Pada saat itu memang kemampuan berbahasa Inggris tuh sangat menjadi tolak ukur yang penting untuk seorang siswa bisa naik kelas. Dan hal itulah yang menjadi titik balik bagi seorang Maudy Ayunda nih. Jadi karena diancam gak naik kelas, terus jadi gak bisa berkomunikasi sama teman-teman sebayanya, akhirnya itu yang memotivasi dia buat belajar bahasa Inggris supaya dia tuh bisa lancar dan bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa naik kelas juga pastinya. Dan kemudian hal itu pun dibuktikan setelah lulus SMP, Maudy ini masuk ke dalam SMA British School Jakarta yang dimana juga merupakan sekolah internasional lagi ya. Dan tadinya kan di SD itu Maudy Ayunda bilang kalau dia gak mahir bahasa Inggris, terus dia lanjutin ke SMP juga masih sekolah internasional, dan kemudian lulus dari SMP dia daftar ke sekolah internasional lagi. Dan itulah yang menjadi bukti bahwasanya kemampuan berbahasa Inggris Maudy Ayunda ini telah meningkat pesat dari di SD sampai ke SMA. Nah di SMA dia masuk ke sekolah internasional lagi yaitu British School Jakarta. Dan pada saat itu juga ia menjabat sebagai ketua OSIS. Dan bukanlah hal yang mudah bagi seorang Maudy Ayunda untuk mengatur waktunya antara sebagai seorang pelajar di sekolah dan juga sebagai artis. Karena itu dia waktu sekolah tuh gak kayak siswa-siswa pada umumnya yang kalau sekolah dihabiskan full untuk belajar ya kan. Tapi Maudy Ayunda ini waktu sekolah tuh dia juga isi dengan sambil main film, sambil bikin lagu, sambil bikin album, dan itulah membuat guru-gurunya ini melakukan kemampuan Maudy Ayunda secara akademis. Maudy Ayunda tuh juga bercerita dia tuh pernah dikasih nilai jelek pada salah satu mata pelajaran oleh gurunya, padahal nilai-nilai dia sebelum-sebelumnya pada mata pelajaran itu selalu bagus dan dia pernah jelek. Direndahkan oleh orang lain, diremehkan oleh orang lain, itu tidak membuat semangatnya tuh menyurut, tidak membuat semangatnya tuh memudar. Tetapi hal itu membuat Maudy Ayunda ini makin tertantang untuk membuktikan kepada orang-orang bahwasanya apa yang telah mereka ragukan itu gak benar sama sekali.
apa yang telah mereka ragukan itu salah besar. Dan itu berhasil dibuktikannya dengan setelah SMA dia berhasil diterima di Universitas Oxford yang ada di Inggris untuk melanjutkan program pendidikan sarjananya, mengambil jurusan PPE atau Philosophy, Politics, dan Ekonomi dari tahun 2013 sampai 2016 dan mendapat gelar Bachelor of Arts. Lalu kemudian gak cuma sampai S1 saja, jadi dia melanjutkan pendidikannya sampai S2 juga atau program pendidikan magister dan berhasil diterima di 2 universitas ternama dunia, yaitu adalah Universitas Harvard dan juga Universitas Stanford. Kita tahu bahwasannya masuk ke situ susah banget gak sih? Susah dan saingannya banyak, pasti ketat banget seleksinya, tapi Maudy Ayunda berhasil diterima di 2 universitas ternama dunia. Tapi akhirnya nih Maudy Ayunda untuk melanjutkan program pendidikan magisternya memilih dilanjutkan di Universitas Stanford ya. Dan dia kerennya lagi nih udah diterima di 2 universitas ternama dunia, susah banget itu masuknya. Dia juga berhasil lulus dari Universitas Stanford untuk program pendidikan magisternya dengan 2 gelar sekaligus atau double degree ya kita sebut ya, yaitu Magister of Business Administration dan juga Magister of Arts. Selain dia membangun karir di industri hiburan Indonesia, Maudy Ayunda ini juga menaruh perhatian yang sangat besar sekali pada dunia politik, sosial, dan juga ekonomi Indonesia, khususnya yang berdampak langsung pada anak muda Indonesia. Pada tahun 2015, Maudy Ayunda ini ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mendampingi Perdana Menteri Inggris yaitu David Cameron ketika beliau sedang mengunjungi Jakarta. Lalu Maudy Ayunda ini juga terlibat dalam kampanye melawan perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, pernikahan dini, dan juga kerjaan yang berbahaya. Dan pada Maret 2016, ia tuh diundang di Istana Wakil Presiden Indonesia untuk menyampaikan kampanyenya mengenai melawan perbudakan modern tadi, dan dia menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan menjelaskan secara realitas apa itu perbudakan modern kepada para penggemarnya. Ada lagi nih, Maudy Ayunda itu adalah pembicara termuda di Forum Ekonomi Global tahun 2015. Dan pada tahun 2016, Maudy Ayunda ini juga dipilih oleh KPPAI sebagai wanita inspiratif Indonesia. Apa demikian sih? Ternyata memang penghargaan seperti itu pantas banget diberikan kepada Maudy Ayunda. Karena apa? Karena memang sosoknya yang sangat berpengaruh besar di Indonesia karena telah menciptakan karya-karya yang sukses dan juga dia menaruh perhatian yang besar pada dunia pendidikan. Buktinya adalah dia menjadi seorang aktivis pendidikan. Pada Maret 2022 kemarin ini nih, dia ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai perwakilan pembicara dari pemerintah Indonesia dalam presidensi KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Ingat kan pada tahun lalu kan zamannya G20. Jadi pembicara di situ untuk mewakili Indonesia ada presidensi KTT G20 di Bali. Keren banget, kurang keren apa lagi coba. Lalu akhirnya nih Maudy Ayunda tuh menikah dengan Jesse Jisok Choi. Dia tuh adalah seorang pengusaha keturunan Korea Selatan yang berkebangsaan Amerika yang ia temui ketika ia sedang menempuh pendidikan magister di Sekolah Bisnis Pasca Sarjana Universitas Stanford. Akad nikah berlangsung pada tanggal 22 Mei 2022, berarti tahun kemarin ya. Hingga saat ini, Maudy Ayunda ini masih menjadi sosok inspiratif bagi kaum muda-mudi Indonesia. Generasi milenial, generasi Z kayak saya itu menjadikan Maudy Ayunda sebagai sosok yang inspiratif, sosok yang memotivasi. Maudy Ayunda juga kerap memotivasi generasi-generasi muda Indonesia yang memang mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya atau studinya ke luar negeri. Dan juga banyak perempuan di Indonesia tuh yang menjadikan Maudy Ayunda ini sebagai role model independent woman yang sesungguhnya, karena memang Maudy Ayunda tuh multi talent banget ya, dan cocok banget disebut sebagai independent woman. Makanya wanita-wanita di Indonesia tuh terinspirasi menjadi independent woman ya, salah satunya karena Maudy Ayunda ini. Dan dari kisahnya Maudy Ayunda yang telah saya ceritakan tadi, kita dapat mengetahui bahwasannya kehidupan kita tuh memang sangat singkat sekali, dan karena sangat singkat sekali itulah yang harus membuat kita menjadikan kehidupan kita tuh sangat berharga dan juga berarti. Kita harus bermakna bagi orang lain. Kayak contohnya ini Maudy Ayunda yang mana kisahnya itu sangat menginspiratif bagi generasi-generasi muda di Indonesia. Dan saya rasa banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Maudy Ayunda ini. Oke, jadi segitu aja untuk
biografi tentang Maudy Ayunda ini sendiri. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini saya mungkin terdapat kesalahan ucapan dan kesalahan saya lainnya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Makasih semuanya. Dadah.